Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hidrologi Hutan, kelas A, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, ingin mempresentasikan terkait materi analisis karakteristik hujan di Kota Bandar Lampung. Adapun anggota kelompok kami yaitu Pandu Galang Pangestu, Diah Nur Maritasari, Kevin Cornelius Kambey, dan Juana Marta Putri. Pendahuluan. Perubahan kondisi iklim pada suatu daerah memiliki potensi untuk mempengaruhi standar rancangan keteknikan di masa yang akan datang. Dalam rancangan keteknikan adalah tindak ekonomis merencanakan struktur desain untuk menghadapi kejadian-kejadian klimatis yang ekstrim, seperti kejadian hujan terbesar ataupun banjir terbesar, dengan menempatkannya pada prioritas dan investasi yang rendah. Para ahli teknik sipil umumnya berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian ekstrim dengan mempertimbangkannya dalam struktur desain yang dibuatnya. Oleh karena itu, para ahli teknik sipil, para ahli geomorfologi, dan konservasi tanah dan air lebih tertarik untuk melakukan analisis frekuensi kejadian klimatis yang ekstrim pada intensitas hujan dan lamanya waktu yang berbeda. Lingkup permasalahan yang ada yaitu data curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari alat penakar hujan otomatis tipe Hellman di stasiun pengamatan yaitu stasiun BMG Maritim Lampung dengan rentang tahun pengamatan tahun 2000 sampai 2014. Yang kedua, kurva IDF yang dibuat berdasarkan intensitas curah hujan menggunakan curah hujan yang dipisahkan berdasar durasi hujan yang terjadi. 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 menit, 3 jam, 6 jam, dan 12 jam. Dan kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu presipitasi. Presipitasi adalah istilah umum untuk menyatakan uap air yang mengkondensasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dalam segala bentuknya dalam rangkaian siklus hidrologi. Jika uap air yang jatuh berbentuk cair disebut hujan, dan jika berbentuk padat disebut salju. Selanjutnya, curah hujan harian. Curah hujan harian adalah hujan yang terjadi dan tercatat pada stasiun pengamatan curah hujan setiap hari selama 24 jam. Begitu juga dengan curah hujan bulanan, yaitu jumlah curah hujan harian dalam satu bulan pengamatan pada suatu stasiun curah hujan tertentu. Curah hujan tahunan juga sama, yaitu jumlah curah hujan bulanan dalam satu tahun pengamatan pada suatu stasiun curah hujan tertentu. Selanjutnya, analisis frekuensi dan probabilitas. Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu besaran curah hujan disamai atau dilampaui. Sebaliknya, kala ulang atau return period adalah waktu hipotetik di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Analisis frekuensi didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang, dengan anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan yang akan datang masih sama dengan sifat statistik kejadian hujan di masa lalu. Selanjutnya yaitu analisis intensitas hujan. Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Dengan kata lain bahwa intensitas curah hujan menyatakan besarnya curah hujan dalam jangka pendek yang memberikan gambaran derasnya hujan per jam. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan pada penelitian kali ini yaitu menganalisa karakteristik intensitas curah hujan yang sesuai dengan data hujan durasi jangka pendek di stasiun BMG Maritim Lampung. Lalu manfaat penelitian.
Yang pertama yaitu dapat menambah wawasan mengenai studi tentang penentuan metode intensitas hujan dan jenis distribusi yang sesuai dengan karakteristik. Dan yang kedua adalah dapat dipakai sebagai pembanding atau pedoman dalam menghitung intensitas curah hujan dengan data hujan jangka pendek. Metode penelitian. Yang pertama yaitu perhitungan analisis frekuensi. Analisis frekuensi adalah prosedur memperkirakan frekuensi suatu kejadian pada masa lalu atau masa yang akan datang. Prosedur tersebut dapat digunakan untuk menentukan hujan rancangan dalam berbagai skala ulang berdasarkan distribusi yang paling sesuai antara distribusi hujan secara teoretik dengan distribusi hujan secara empirik. Dalam penelitian ini digunakan kata ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Langkah-langkah analisis frekuensi adalah yaitu sebagai berikut. 1. Pemisahan data. Pada tahap ini, data curah hujan dipisahkan berdasarkan durasi hujan yang terjadi. Yang kedua, analisis frekuensi. Yang ketiga, menentukan jenis distribusi yang sesuai berdasarkan parameter statistik yang ada. Yang keempat, melakukan pengujian dengan Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov untuk mengetahui apakah jenis distribusi yang terpilih sudah tepat. Yang kelima, menghitung besaran curah hujan rancangan untuk skala ulang tertentu berdasarkan jenis distribusi yang terpilih. Kemudian, analisis intensitas curah hujan. Untuk mengubah data curah hujan menjadi intensitas curah hujan menggunakan metode Van Bien dan metode Hasse per der Weduwen untuk tiap-tiap durasi hujan pada masing-masing stasiun pengamatan. Kemudian, melakukan penghitungan pendekatan intensitas curah hujan menggunakan metode cara kuadrat terkecil, yaitu rumus Talbot, Sherman, dan Isogura. Kemudian, yaitu penggambaran kurva IDF. Kurva ini merupakan kurva hubungan antara lamanya durasi hujan dan intensitas curah hujan, dengan skala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Hasil dan pembahasan. Ditampilkan sebuah tabel 1, yaitu data curah hujan maksimum di stasiun BMG Maritim Lampung. Semakin besar nilai durasi hujan yang terjadi, akan semakin besar juga jumlah hujannya. Pada tabel 5.1, tahun pengamatan 2002, tidak ada data hujan yang tercatat, karena terjadinya kerusakan alat penakar hujan tersebut. Gambar 5.1 memperlihatkan bahwa 1. Kurva IDF yang terbentuk memiliki hubungan antara variabel X atau durasi dan variabel Y atau intensitas berupa hubungan negatif. 2. Kurva IDF yang terbentuk untuk memiliki hubungan antara variabel X atau durasi dan variabel Y atau intensitas berupa hubungan nonlinier. 3. Kurva IDF dari tiap-tiap skala ulang memiliki R2 berada dalam interval R2 lebih dari 0,6976 kurang dari 0,722. 4. Kurva IDF terlihat bahwa intensitas hujan yang tinggi berlangsung dalam durasi pendek L. 5. Interpretasi kurva IDF dapat dimanfaatkan untuk menentukan debit puncak atau peak flow air larian permukaan. 6. Kurva IDF dapat dimanfaatkan untuk mempelajari frekuensi terjadinya hujan yang menyebabkan erosi. Hasil analisis frekuensi. Analisis frekuensi adalah alur perkiraan frekuensi kejadian pada masa lalu atau masa depan. Ditampilkan sebuah tabel, yaitu tabel 5.2, adalah contoh perhitungan parameter statistik untuk durasi 5 menit. Tabel 5.3, parameter statistik analisis frekuensi tiap-tiap durasi. Tabel 5.3 yaitu hasil perhitungan parameter statistik untuk durasi yang lainnya. Tabel 5.4 yaitu tabel hasil uji Smirnov-Kolmogorov. Tabel 5.4 didapatkan hasil uji Smirnov-Kolmogorov untuk ukuran sampel atau N sebanyak 15 buah data tahun pengamatan dan A sama dengan 5% didapat delta CR atau nilai kritis sebesar 0,338. Tabel 5.5 merupakan hasil uji Chi kuadrat. Tabel 5.5 hasil uji Chi kuadrat didapatkan XCR kuadrat atau kritik
sebesar 5,991 untuk DK sama dengan 2 dan A sama dengan 5%. Hasil analisa intensitas curah hujan. Ditampilkan sebuah tabel, yaitu tabel 5.6, hasil curah hujan rancangan di stasiun BMG Maritim Lampung. Tabel 5.6, hasil curah hujan rancangan di stasiun BMG Maritim Lampung menunjukkan curah hujan rancangan tiap kala ulangan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tabel 5.7, hasil perhitungan intensitas curah hujan stasiun BMG Maritim Lampung dengan menggunakan metode Van Breen. Tabel 5.7, hasil perhitungan ini menunjukkan intensitas curah hujan tiap kala ulangan memperlihatkan hasil peningkatan yang besar. Hasil analisa intensitas curah hujan. Tabel 5.7, hasil perhitungan intensitas curah hujan stasiun BMG Maritim Lampung dengan menggunakan metode Van Breen menunjukkan intensitas curah hujan tiap kala ulangan memperlihatkan hasil peningkatan yang pesat. Pada tabel 5.8, yaitu tabel hasil parameter analisis least square dengan metode Van Breen. Tabel 5.9, yaitu tabel hasil perhitungan intensitas curah hujan stasiun BMG Maritim Lampung dengan menggunakan metode Haspir-Dir-Wedwen menunjukkan hasil perhitungan intensitas curah hujan mengalami peningkatan. Hasil analisa intensitas curah hujan. Pada tabel 5.10 merupakan tabel hasil parameter analisis least square dengan menggunakan metode Haspir. Tabel 5.11 merupakan tabel perbandingan hasil intensitas menggunakan parameter least square antara metode Van Breen dengan metode Haspir. Tabel 5.12 merupakan tabel selisih intensitas Van Breen dengan Haspir. Metode Van Breen menggunakan persamaan Talbot dipakai sebagai acuan untuk membentuk kurva IDF. Tabel 5.12 merupakan bahwa selisih intensitas metode Van Breen dengan persamaan Talbot memiliki nilai terkecil. Ditampilkan sebuah tabel 5.13, yaitu tabel persamaan intensitas hujan pada stasiun BMG Maritim Lampung. Dan tabel 5.14, yaitu tentang rumusan persamaan regresi dan koefisien determinasi. Yang terakhir yaitu disajikan sebuah gambar 5.1 kurva IDF stasiun BMG Maritim Lampung. Simpulan. Yang pertama, data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan jangka pendek dan merupakan data maksimum tahunan. Yang kedua, jenis distribusi yang sesuai dengan data hujan stasiun BMG Maritim Lampung adalah distribusi log Pearson tipe 3. Yang ketiga, intensitas hujan metode Van Breen menggunakan persamaan Talbot dipakai sebagai acuan untuk membentuk kurva IDF. Persamaan intensitas hujan ini hanya berlaku untuk data hujan sepanjang tahun pengamatan di stasiun tersebut. Yang keempat, kurva IDF dapat digunakan untuk menentukan banjir rencana dengan mempergunakan metode rasional. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna khususnya untuk kami dan para penonton sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.